Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Rocky, seperti kita bahas kemarin, Presiden Jokowi itu kan kemarin itu terbang ke Uni Emirat Arab ya, dan kabarnya ini akan bertemu dengan selain dengan Presiden Uni Emirat Arab juga bertemu dengan pemilik Burj Khalifa, itu menara terbesar di Sekali, ya. menara terbesar di dunia itu yang katanya janjinya dia akan investasi di mana di IKN. Saya kira Pak Jokowi tetap masih punya asa untuk ada ikan yang masuk, walaupun kemudian sekarang Pak Jokowi itu udah realistis bahwa nggak dia tidak akan pindah ke sana, dan kemudian dia mengingatkan bahwa 17 Agustus nanti itu baru 15% kok. Jangan dibayangkan bahwa itu udah jadi ibu kota negara itu. Saya kira ini mau pengakuan yang sekarang ini pengakuan jujur kalau dari sisi Pak Jokowi ya. Pada akhirnya kita mesti lihat bagaimana kekuasaan itu dalam versi ambisi itu akan dibatalkan oleh rencana yang tidak jelas. Kan Ya. kalau orang berkuasa dari awal dia bisa bikin prediksi, bahkan analisis awal apa yang mau dia kerjakan dan dukungan lingkungan, dukungan politik, dukungan bisnis. Kan semua ini berawal dari ambisi beliau tuh. Nah, Hmm. kalau orang udah merasa bahwa ambisinya itu bisa dia wujudkan, dia akan cari segala macam cara tuh. Tetapi dunia itu tidak mungkin mengiyakan semua ambisi. Karena di dunia ada batas tentang iklim, perubahan iklim, di Ya. dalam negeri ada batas tentang APBN. Jadi kan semua faktor yang kita sebut konstantannya udah ada tuh. Hmm. Hmm. Kita bisa antisipasi itu di dalam pembuatan kebijakan, apalagi kalangan bisnis itu, bisnis plan-nya itu bisa 50 tahun ke depan, tetapi dia akan evaluasi setiap 5 tahun karena perlu rolling plan untuk beradaptasi dengan keadaan. Demikian juga atau apalagi tentang negara tuh. Negara ini kan variabelnya banyak tuh, gangguan politik sedikit bisa berantakan tuh. Kalau bisnis enggak, dia asuransikan aja ke luar negeri itu seluruh seluruh proyeknya itu gampang selesai. Tetapi pemerintah mengasuransikan program dia itu pada pilihan rakyat, mengasuransikan rencana dia itu pada perubahan alam, perubahan lingkungan. Itu bahayanya tuh. Kalau Pak Jokowi dari awal nggak ngerti itu. Nah, sekarang kelihatannya akan ada proyek tambal sulam untuk memperlihatkan bahwa itu nggak akan jadi Menara Babel. Maka dimulailah pergi Pak Jokowi untuk lihat tuh Menara Burka di Dubai itu sebagai pembanding. Tapi sekali lagi, ini soal dalam negeri itu. Orang akan anggap bahwa Jokowi panik karena itu pergi kemana-mana untuk minta disuntik atau minta bantuan. Yang sebetulnya juga orang lihat, ya minta bantuan buat apa? Hmm. Kalau akhirnya Pak Prabowo akan bilang, ya semua bantuan itu tidak akan saya pakai untuk IKN. Itu akan saya pakai untuk makan siang gratis. Lain lagi kan penempatan Hmm. anggarannya tuh. Hmm. Jadi Hmm. sekali lagi ini bagaimana cara kita menyadari bahwa ambisi politik adalah boleh, tetapi batas dari ambisi itu adalah legitimasi. Itu intinya. Ya, ya, ya. Dan yang menarik tadi ada menyinggung soal perubahan iklim ya. Ada media yang menulis bahwa itu ambisi Pak Jokowi di IKN itu ditolak oleh alam. Kenapa? Karena Pak Jokowi sendiri yang sebenarnya menyatakan itu. Karena kenapa kok tidak jadi pindah ke IKN bulan Juli ini? Kata dia itu hujannya sangat deras, deras banget di IKN itu kata dia. Dan itu memang betul karena BRIN sendiri sudah memprediksikan bahwa tidak akan ada kemarau di IKN, dan Pak Basuki sendiri menyatakan betapa sulitnya mereka sekarang melakukan pembangunan itu karena mengaspal pun juga harus harus dipakai tenda begitu Bung Rocky. Bandara VVIP pun sampai sekarang cuma tinggal baru berapa persen karena hujannya luar biasa, dan ini diperkirakan kalau ramalannya dari BRIN itu sampai September setidaknya La Nina itu Bung Rocky. Ya, ini masalah alam ini yang bisa diprediksi, tapi Yes. mitigasinya kan nggak mungkin cepat-cepat itu. Dan Ya. ini masalahnya tuh, Pak Jokowi nggak bisa lagi minta tolong pada Pak LBP, itu Hmm. soalnya. Hmm. Karena El Nina dan El BB. apa lawannya El Nina tuh? El Nino. Ya, El Nino dan El Nina itu nggak mungkin tunduk pada LBP itu. Ya, Jadi ya. karena sebetulnya kita tahu dari awal proyeksi-proyeksi lingkungan ini kan sudah ada di dalam peta klimatologi dunia Oh tuh. iya, iya Dan pasti. itu sebetulnya juga dengan mudah variabel A ditambah dengan variabel B dikurangi dengan variabel C, maka mesti ada keputusan politik segera tuh. Jadi semua hal yang menyangkut ilmu pengetahuan ada predictable tuh. Modeling udah ada tuh. Soal kemampuan membaca bahkan 0,0 sekian sentimeter bisa diketahui itu kondisi kondisi alam dari satelit.
Tetapi kondisi politik tidak mungkin diprediksi itu. Nah Hmm. sekarang Pak Jokowi ada dalam kesulitan. Dia mau promosikan itu sebagai ambisinya, lalu dia dibentak oleh alam. Nah kira-kira begitu tuh. Hmm. Hmm. Kalau pakai istilah netizen mungkin ya alam tidak menyetujui, ya dibentak aja tuh. Hmm. Dan gelagapan jadinya kan. Padahal ada urgensi untuk memakai momentum 17 Agustus. Jadi Ya. bayangkan misalnya ada orang yang udah persiapan perkawinan, tiba-tibanya tenda birunya tuh diterbangin angin tuh, Hmm. hilang semua Hmm. harapan itu. Jadi sekali lagi kita mesti tahu bahwa atau kita mesti sadar diri bahwa ambisi itu ya dicicil ambisi itu. Masa ambisi mau ditumpahkan sekaligus dengan memamerkan proyek-proyek mercusuar itu. Iya, iya. Saya membayangkan mestinya sebenarnya kalau ada soal hujan bisa diminta itu siapa sih Mbak yang jadi pawang waktu Mandalika waktu pergelaran itu kan bisa. Tapi kan itu cuma 1 2 hari. Kalau ini pembangunan kan berbulan-bulan apa enggak itu gempor juga sih pawangnya kalau tiap hari dia mesti jaga-jaga di IKN gitu. Ya semua pawang udah dikeluarin Pak Jokowi Iya, sebetulnya iya, kan. iya. Tetapi kita mau lihat bahwa Jokowi ini sebagai presiden dia nggak tahu diri. Kan kita Hmm. mesti sebutkan begitu kan. Hmm. Diterangin oleh kan ada tim ahli di situ yang Pasti, saya tahu pasti. pasti Iya, iya. pasti udah terang-terang ini nggak bisa Pak gini, atau menteri-menterinya bahkan secara ya bagaimana caranya saling di antara mereka paling sikut menyikut, gimana kasih tahu Babe nih, gimana kasih tahu Lurah nih masalahnya itu. Jadi Hmm. sinyal-sinyal jujur itu yang nggak bisa lagi diucapkan. Nah telinga Pak Jokowi, mata Pak Jokowi dibutakan oleh laptopnya sendiri. Tiap hari Pak Jokowi lihat laptop, ini akan jadi itu. Nah sekarang akhirnya 15%, dan 15% itu mungkin 2% dari yang real sudah 2%, tapi demi lega hati Pak Jokowi, stafnya itu bilang, iya Pak ini 15%, pasti itu cuma 2%. Karena begitu cara untuk memuliakan ambisi dari beliau. Nah Pak Lurah ini kelihatannya tidak mau lagi dengar. Nah karena itu dia akan buktikan bahwa oke, pulang dari Dubai ini ada dana sekian-sekian. Iya Saya tapi kira ya. MOU juga Hmm. Hmm. isinya. Ya. Kira-kira itu. Ya, saya kira itu yang tadi yang terjadi ya. Walaupun sekarang mungkin Pak Jokowi begitu diberi data-data yang karena waktunya sudah mendesak, ya mau nggak mau akhirnya staf-stafnya Pak Jokowi, menteri-menteri Pak Jokowi terbuka lah ngomongnya. Walaupun mungkin dengan kita bayangkan dengan sangat hati-hati menyampaikan pada Pak Jokowi begitu ya. Tapi ketika Pak Jokowi pulang dari Dubai dan kemudian di sana mungkin dijanjikan baru LOI atau MOU atau apapun itu, mungkin Pak Jokowi pasti akan bicara besar lagi karena Pak Jokowi sebelumnya pada bulan Juni kemarin menyatakan bahwa ini pemilik Burj Al Khalifa ini menjanjikan investasi gede gitu bahasanya Pak Jokowi kan. Ya mungkin Bahlil yang pertama tuh ngomong Hmm. begituan. Ya. Atau mungkin ada yang ya lu Erik duluan sekarang dulu Erik ngomong, Thohir lu sekarang duluan. Erik pendampingnya ini. Erick Thohir, Ya, menurut saya Erick Thohir akan bicara terakhir. Erick Thohir itu ya. pengusaha yang akalnya banyak tuh. Jadi dia Oke. mau sebutin dulu beberapa Nah, beberapa sinyal. Nanti hmm. Erick Thohir akan minta lu ngomong Lil atau Pak Basuki ngomong dulu. Karena Erick kalau dia ada di dalam perjanjian itu atau ada dalam pertemuan itu, dia tahu arahnya tuh. Mhm. Kan sebagai pengusaha, Erick punya sinyal ini MOU Hmm. odong-odong apa-apa tuh. Hmm. Dia nggak Hmm. mungkin bocorkan itu tuh. Dia yang akan kena tuh. Ya, Tetapi Pak Jokowi kan nggak mungkin diberitahu itu. Jadi di ya. kepala Pak Jokowi semua papers yang udah ada pertemuannya itu akan cair jadi investasi. Kan itu modelnya begitu dari awal. Soal SMK dari awal begitu kan, ya ada investor udah ada yang beli itu 6.000 unit segala macam. Ya itu janji untuk membeli bukan uang yang turunkan untuk membeli kan. Jadi Hmm. kacau juga ini cara berpikir makronya Pak Jokowi itu. Nah, saya kira itu yang akan jadi sensasi lagi di dalam negeri itu. Jadi Mhm. sekali lagi Pak Jokowi akan pergi sebagai sales promotion boy itu ke Dubai itu, tapi Dubai mungkin bilang ya ada perubahan iklim, yang tunggulah nanti ada persiapan, kita mesti call dulu Amerika karena ini juga urusan dengan efisiensi dari Dubai itu mau persiapkan senjata dari Amerika mau Ya, beli ya. atau mau investasi ke Indonesia. Kan semua ini menyangkut ketegangan global security di dunia ini nih. Itu yang kita sebut Pak Jokowi itu berpikir segmented betul tuh. Pada dunia ini interconnected dari segi finansial dan dari segi keamanan. Ya, ya, ya. Oh, jadi kita belum bisa saya tadinya mengucapkan alhamdulillah ketika itu akhirnya sadar juga Pak Jokowi ketika beliau menyatakan itu. Tapi ini saya kira tergantung bagaimana hasil pertemuan di Dubai ya. Ini baru mau pergi, udah bilang akan ada duit besar. Iya, itu pemerintah Dubai tahu itu bahwa IKN itu
dalam kondisi sekarang itu mau investasi apa, kembalinya kapan, apakah nanti pemerintahan baru itu bisa meneruskan konsep Pak Jokowi, dan Ya, sinyal-sinyal itu udah diberitahu oleh Pak Prabowo ya nggak mungkin konsep ya, itu kita jalankan. Jadi prioritas Jokowi itu ada di kepalanya, sementara bagi Prabowo prioritasnya adalah ada di perut anak-anak yang hmm, kekurangan makan siang bergizi ini kan. Ini dua hal yang berbeda tuh. Nah, kita mau lihat itu juga jadi ketegangan politik di antara partai-partai pendukung. Dan kemampuan kita untuk menonton ini kan udah maksimal. Jadi ya. kalau bilang ini tontonan baru dari Jokowi, ya udah kita mau apa? Mau ketawa nggak bisa karena dulu kita udah ketawa kan. Mau Ya. cemberut nggak bisa, ya udahlah suka-suka lu deh. Kira-kira begitu. Job suka-suka lu deh. Kira-kira begitu. Kalau kita bikin semacam satire kecil gitu Ya, ya, ya. untuk menyambut hilal kecil. Oh iya iya ya. Itu kemarin disebutnya oleh Kompas Hilal sebutnya Hilal Hilal investasi ya. Nah, bahkan sampai wartawan-wartawan pun tuh kemudian muncul apanya ya kreativitasnya untuk menggambarkan bagaimana apa cara berpikirnya Pak Jokowi itu. Itu kan satir yang luar biasa juga Hilal. Itu baru kecil yang terlihat gitu ya. Ya bisa bisa lenyap lagi begitu ada awan kecil Awan ya, di ada awan. cakrawala. Ya, biasanya hilal itu tidak bisa dilihat kalau kemudian mendung, Bung Rocky itu. Jadi, padahal kan Kita sebenarnya, manfaatkan aja. ya, silakan. Kita bisa manfaatkan highlight nanti itu di media-media massa itu untuk melihat atau mendengar kelucuan baru di Republik ini. Hmm, Tetapi tidak boleh kelucuan itu jadi semacam patokan kita untuk berhenti mengkritik sebetulnya kan. hmm. Kan saya bisa bayangkan bahkan timnya PSI itu Kaisang atau timnya Gibran itu mulai ini apa sebetulnya nih Pak Presiden yang kebetulan adalah bapak mereka itu. Hmm. Jadi dia nggak bisa ucapin kan. Nah, keadaan ini menimbulkan ketegangan psikologi di dalam keluarga besar Jokowi juga. Karena mungkin ada aja keluarga Pak Jokowi yang merasa udahlah tuh kita tahu itu akan gagal lagi, tapi nggak bisa ucapin. Jadi mabok mimpi ini yang bahaya tuh dan halusinasi nanti kalau Pak Jokowi bilang saya udah melihat hilal ya, itu jangan-jangan itu halusinasi. Mestinya kan kalau seperti gini ini nggak pakai hilal Bung Rocky, pakai hisap aja sudah bisa. Kan tadi kan kalau hisap Muhammadiyah kan berapa tahun yang akan datang sudah bisa diprediksi. Sama seperti kondisi hujan dan sebagainya ini sebenarnya sudah pasti dari sisi teknologi sudah bisa diketahui bahwa ini pada bulan-bulan ini akan terjadi ada lanina dan kemudian berdampak pada hujan terus-menerus di kawasan itu yang pembangunan tidak terjadi. Tapi kan Pak Jokowi sudah terlanjur janji akan pindah bulan Juli dan kemudian 17 Agustus akan menggelar 17 Agustusan dan saya khawatir 17 Agustusan juga bisa terancam batal juga gitu. Itu pasti batal tuh. Dan yang kita mau tagih pertama kan janji Jokowi ini bulan ini udah mau pindah Iya pindah betul. berkantor kan? Ya. Kan dia yang janjikan. Dan Pak Suki juga bilang iya itu kita bisa siapkan kok. Mhm. Oh maaf tiba-tiba ada petir, tiba-tiba ada banjir mulai terlihat. Ya semua itu kok predictable dan semua hal yang bahkan bisa diuji di laboratorium dengan modeling itu kenapa nggak dilakukan tuh kan? Tapi sekali lagi ini masalah keyakinan kita pada keadaan politik yang berantakan tuh dan potensi ini akan membuat banyak orang gelisah tuh. Kalau kita lihat misalnya daya beli turun, kita masuk supermarket itu orang yang biasa beli apa namanya cemilan 15.000 sekarang dia pilih yang 5.000 aja tuh dalam versi yang dibuat ringkas kecil tuh. Karena ya ini soal daya beli aja dan kemampuan Pak Jokowi untuk meyakinkan bahwa kita bisa selamat dari gelombang ekonomi dan dengan segala macam hutang yang dipamerkan 8.000 triliun tapi sebetulnya itu palsu aja tuh karena hutang-hutang yang merupakan kewajiban negara itu tidak dihitung. Jadi seluruh potensi ini dibaca melalui belanja belanja rakyat sehari-hari yang makin lama makin kurang, makin tipis dan kita bisa deteksi berapa banyak orang yang setiap hari bolak-balik ke ATM hanya untuk ambil 20.000 rupiah, 10.000 rupiah yang merupakan simpanan dasar mereka tuh di Jawa Tengah itu antri traktor itu dikirim ke Pegadaian untuk membiayai anak-anak yang masuk sekolah. Kan itu semua harusnya dilihat oleh Pak Jokowi sebagai problem real dia tuh, bukan membayangkan bahwa dia akan pindah ke ibu kota, akan investasi baru. Hal yang sangat simpel tuh di depan mata dia, rakyat itu tidak mampu lagi membeli pangan dasar mereka. Ya ya oh iya iya ya betul. Yang Anda sebut tadi Ngawi Bung Rocky. Jadi Ngawi itu Hmm. perbatasan persis perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur sebetulnya. Dia masuk Jawa Timur. Memang betul itu saya juga eh, terkejut sekali ketika membaca beritanya bahwa untuk biaya sekolah anak-anaknya petani-petani menggadaikan traktornya. Terus hidupnya bagaimana? Karena kan traktor itu adalah alat dia yang pengganti kerbau kalau dulu kan gitu ya.
Jadi ibu-ibu itu mendorong suami-suami mereka untuk ya udahlah, yang penting anak kami sekolah dulu tuh. Padahal ini intinya yang kita sebut berkali-kali, tugas dari presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan menerima jaminan traktor di Ya. pegadaian-pegadaian. Kan Mhm. ini akhirnya rakyat cari jalan sendiri kan. Hal yang sebetulnya sepele itu, kalau Jokowi berhemat di IKN, nggak akan ada traktor yang digadaikan di Ngawi kan. Ini gampangnya begitu cara melihatnya. Apa presiden nggak malu dia lagi cari investasi untuk istana dia sendiri, sementara traktor sebagai alat produksi dasar petani Jawa sekarang itu digadaikan. Ini konyol nih cara berpikir presiden kita ini, Iya, iya, itu atau presiden Konoha. itu ironis sekali ya dalam situasi sekarang ini ketika kemudian pemerintah punya ambisi macam-macam soal infrastruktur dan sebagainya ternyata sekarang kalau kemarin kita ribut-ribut soal UKT gitu. UKT itu besar tapi ternyata untuk masuk sekolah-sekolah ini yang untuk digadaikan itu bukan untuk masuk ke kuliah nih Bung Rocky, sekolah sekolah SMP SMA saja ini. Iya itu untuk beli beli ya, ada sekarang yang sepatunya itu akhirnya nyari sepatu biasa aja itu kan. Dan kita lihat bagaimana gerai-gerai yang tadinya mestinya udah nggak didatangi oleh anak-anak orang tua itu didatangi lagi tuh. Yang ya murah kan, sepatu bekas import segala Ya. macam tuh dipoles sedikit, pokoknya dibersihin sedikit. Jadi kelihatan bahwa pemerintah Jokowi menelantarkan nasib anak-anak yang dia sebut sebagai generasi emas tuh. Sementara mau jadi generasi emas di 2045, ibunya itu menggadaikan emasnya untuk untuk Hmm. masuk SD, masuk SMP. Jadi apa namanya, miris itu. Jadi keadaan batin masyarakat itu sebetulnya tidak bahagia. Ya, ya. Jadi bagaimana Jokowi pulang dengan janji ratusan triliun untuk IKN, sementara ibu-ibu, mak-mak di Ngawi itu berpikir bagaimana menebus emas mereka, menebus cincin, mungkin cincin kawin juga digadaikan, atau traktor yang milik dari suaminya itu mesti nunggu lagi tuh, yang mungkin karena panennya belum ada maka digadaikan dulu, begitu dia panen harga gabahnya juga jatuh, nggak bisa ditebus lagi kan. Ini problem yang ada di depan mata, di depan hidung Jokowi itu. Yes, jadi artinya kalau toh kemudian beliau berhasil mendapatkan investasi dari sana, itu sebenarnya hanya untuk kepentingan pribadinya Pak Jokowi, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara ini, demi ambisi beliau Ya, tadi. pas itu. Ya, Jadi apa yang akan dibawa pulang Jokowi tidak ada hubungan dengan apa yang ada di Ngawi. yes, oke, baik. From Thank from you. from Jokowi to Ngawi. Oke, Bang Rocky. Thank you, 0% Yes, ya. yes.